Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Laila Nurfadilah, NIM 1061909 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang gigi 14 dan juga gigi 15. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang gigi 14 atau gigi premolar 1 rahang kanan atas. Di sini seperti biasanya saya membagi menjadi 5 aspek, yaitu bukal, palatal, oklusal, mesial, dan juga distal. Nah, yang pertama adalah aspek bukal. Jika dilihat sekilas, aspek bukal ini tampak seperti caninus atau gigi 13 mahkotanya. Nah, untuk akarnya sendiri dia lebih condong ke arah distal, kemudian cervical line-nya dia condong ke arah apex, kemudian incisal ridge-nya ini dia tampak seperti huruf V. Tetapi untuk yang sisi distal ini dia lebih pendek daripada yang sisi mesial karena dia terlihat lebih panjang, karena ini puncaknya dari garisan atau lekukannya ini dia lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada ada dari aspek palatal. Nah, dari aspek palatal ini kebalikannya dari aspek yang sebelumnya, yaitu aspek bukal. Tetapi di sini dia terlihat memiliki seperti ada bayangan dari dua cupsnya ini, karena dia memiliki dua cups. Jadi jika dilihat dari aspek palatal, dia akan terlihat sedikit cups yang dari aspek bukal. Kemudian untuk akarnya dia sama, kebalikannya sama-sama condong ke arah distal, tetapi ini gambarnya terbalik. Kemudian untuk selanjutnya yaitu aspek oklusal. Nah, di aspek oklusal ini dimana distalnya dari yang sisi distal ini dia lebih ke arah condong ke mesial, sehingga tampak mesialnya ini terlihat tampak lebih besar daripada yang tampak distal. Nah, kemudian untuk aspek oklusal ini dia memiliki dua cups juga. Dua cups, ada cups bukal dan juga cups palatal. Kemudian untuk cups bukalnya dia itu jauh lebih besar dan lebih tinggi daripada cups yang palatal. Kemudian cups palatal dia lebih tajam dan dia memiliki groove atau fisurnya ini tampak seperti huruf V, tapi huruf V yang lebih mendatar, jadi tidak V yang lancip seperti ini, mahkotanya ini berbeda. Nah, kemudian untuk aspek selanjutnya yaitu aspek mesial dan juga distal. Yang pertama adalah aspek mesial. Ini terlihat jelas bahwa dia memiliki dua akar dan juga dua cups. Untuk akarnya sendiri, akar dari bukal, jadi ini yang panjang atau yang besar ini bukal, sedangkan yang ini adalah cups palatal. Nah, masing-masing cups memiliki akar. Akar dari yang bukal ini dia cenderung lebih besar sehingga terlihat agak sedikit bengkok daripada yang palatal. Nah, yang palatal ini dia lebih kecil akarnya, kemudian dia lebih lurus, sedangkan ini lebih besar dan lebih bengkok. Untuk yang sisi distal ini sama, dia terlihat memiliki dua cups, yaitu cups bukal dan juga cups palatal. Dan akarnya juga sama, yang di sisi bukal ini dia lebih besar dan terlihat sedikit lebih bengkok daripada yang di cups akarnya cups distal. Dia lebih lurus, terlihat lurus dan juga lebih terlihat kecil. Selanjutnya ada gigi 15. Nah, untuk gigi 15 ini sama, saya sudah menggambar 5 aspek, dari aspek bukal, palatal, oklusal, mesial, dan juga distal. Nah, yang pertama untuk aspek bukal. Jadi untuk aspek bukal ini jika dilihat sekilas dia itu hampir mirip, tampak seperti yang gigi 14 tadi. Nah, perbedaannya adalah
Untuk yang gigi 15 dia lebih lurus mahkotanya daripada yang gigi 14. Dia lebih berkelok. Kemudian perbedaan lain adalah lereng sisi mesial bukalnya ini dia lebih pendek daripada yang sisi distal. Ini adalah kebalikan dari yang gigi 14. Jadi kalau yang gigi 14 dia yang lebih landai lerengnya adalah yang sisi distal daripada mesial. Kemudian untuk sisi palatal atau dari aspek palatal dia ini hampir sama ya. Akarnya juga lebih condong ke arah distal, sama-sama condong ke arah distal. Dia kebalikannya gitu seperti cermin. Cuman untuk yang di aspek palatal dia cups bukalnya ini hampir kelihatan. Jadi dia ini kan yang di bukal ini lebih tinggi cups bukalnya, sehingga yang cups palatalnya tidak terlihat. Sedangkan yang dari aspek palatal dia cups bukalnya ini terlihat tapi sedikit sekali karena dia tingginya hampir sama, tidak seperti yang gigi 14 tadi. Dia cenderung lebih terlihat cups bukalnya jika dilihat dari aspek palatal. Kemudian aspek selanjutnya yaitu jika dilihat dari aspek oklusal. Nah, untuk aspek oklusal ini fissure mesiodistal oklusalnya lebih emoting marginal ridge, jadi lebih terlihat banyak daripada yang gigi sebelumnya yaitu gigi 14. Dia gigi 14 kan bentuknya seperti V, tapi dia lebih landai gitu, tidak lancip seperti V. Kemudian untuk condongnya ini hampir sama seperti yang tadi, dia lebih condong ke arah mesial. Kemudian yang sisi mesialnya ini dia juga cenderung lebih besar daripada yang sisi distal. Nah, untuk aspek mesial dan juga aspek distal dia ini tampak hampir sama. Jadi dia bedanya itu terlihat seperti pencerminannya. Dan perbedaan yang mendasar dari aspek mesial dan juga distal ini adalah kurvatur line cervicalnya. Jadi untuk aspek mesial dia ini cenderung lebih berkelok sekitar kurang lebih 1 mm. Sedangkan untuk yang aspek distal dia ini cenderung lebih lurus. Dan bedanya lagi untuk gigi 15 ini dia dilihat dari aspek mesial atau aspek distal, akarnya hanya ada satu karena dia memang mempunyai satu akar saja. Sedangkan untuk sedangkan untuk gigi 14 atau gigi yang tadi dia memiliki 2 akar. Nah, perbedaannya di situ. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.